Bapak Ibu warga Jakarta, kenyataannya tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Konsep Ridho adalah DKI, desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Kelurahan itu adalah ujung ASN, di bawah kelurahan ada RW, itulah kenapa kita akan demokratisasi warga-warga Jakarta yang pintar untuk mendesain sendiri versi globalnya mereka dengan cara apa? Diberi anggaran 200 juta per tahun per RW, total 1 miliar selama 5 tahun, insentif RT RW, Dasawisma, PKK, Posyandu semua juga dinaikkan. Kombinasi ini bayangkan ada rapat di 2.700 RW dibimbing oleh Pak Lurah untuk mendesain masa depannya sendiri. Gubernur bisa ngurus yang besar-besar, di level ujung bisa oleh Lurah dan para RW yang diberdayakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cagup Selanjutnya, calon gubernur nomor urut 2, Mohon Bapak tenang. Dharma Mohon Pongrekon. tenang. Oke, tenang dulu boleh? Oke, thank you. Bapak Dharma Pongrekon, kami silakan untuk menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 3, waktu Anda 1 menit, silakan. Penguatan sumber daya manusia artinya ada masalah dengan sumber daya manusia. Ada masalah dengan manusia. Manusia bukan hanya tubuh tapi jiwa. Sehingga masalah adab itu harus dibenahi dulu. Sehingga kemauan untuk bekerja itu menjadi tinggi. Menjadi tanggung jawab dari keluarga. Dan persoalan yang harus kita identifikasi adalah apa? Kita harus tahu ada masalah apa yang terpenting. Ada masalah persaingan di dalam pekerjaan. Di mana Jakarta, gubernur sebagai ayah daripada warga Jakarta itu harus mendahulukan yang berKTP Jakarta. Karena ternyata banyak yang masuk ke Jakarta dan itu membuat banyak dari warga Jakarta yang tidak punya kesempatan diterima di suatu pekerjaan. Akibat dari apa? Akibat belum atau kurang dipercayanya. Dengan program jaminan Babe, maka kami sebagai gubernur akan menjadi Waktu habis, kita berikan aplaus yang paling meriah untuk jawaban dan juga tanggapan dari 3 calon gubernur ini. Terakhir masih ada? Masih ada lagi ya? Calon gubernur, Oke, ke silakan. calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung untuk merespon tanggapan dari kedua calon gubernur nomor urut 1 dan juga nomor urut 2 tadi. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 sudah mengatur untuk keperluan RT, RW, dan kelurahan itu angkanya tidak boleh lebih dari 5%. Sehingga dengan demikian, apa yang akan kami lakukan untuk kelurahan, kami akan membangun yang disebut dengan balai rakyat. Di sanalah sumber daya manusia ditingkatkan, di sanalah kita berinteraksi, di sanalah kebudayaan dibangun, di sanalah kegotong royongan juga diciptakan. Dan yang paling penting, apa yang menjadi pertanyaan di bawah, bagaimana untuk urusan yang mendasar kalau mereka mau mengawinkan anaknya, mau mekintankan anaknya, ada tempat di mana balai rakyat. Ini bagian dari mendorong agar sumber daya manusia di tingkat paling bawah di kelurahan bisa dihidupkan. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa itu bisa dilakukan dan pasti akan membawa manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih calon gubernur nomor urut 3. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil adalah indeks ketimpangan gender di Jakarta berdasarkan data BPS tahun 2023 sebesar 0,256. Ketimpangan ini sangat dirasakan dari sisi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang hanya 50,12% dibandingkan laki-laki yang mencapai 80,25%. Ketimpangan gender juga memposisikan perempuan sebagai pihak yang dilemahkan, di mana angka pendidikan minimal SMA pada perempuan hanya 65,54% dibandingkan laki-laki yang mencapai 72,71%. Pertanyaan, apa langkah strategis dan konkret Anda untuk meningkatkan partisipasi perempuan di angkatan kerja dan pendidikan? Waktu Anda 2 menit, silakan Bapak. Terima kasih. Kota itu pada umumnya hanya aman buat lelaki dewasa secara teori. Tidak aman buat perempuan, belum aman buat anak-anak,
belum nyaman buat lansia, tidak nyaman buat disabilitas. Kuncinya Jakarta di masa depan harus berkeadilan. Tujuan negara hanya dua, adil dan makmur. Maka sebagai gubernur, kalau nanti warga masih merasa tidak adil, silahkan laporkan, diskusikan. Ketimpangan gender ini kuncinya adalah pendidikan. Kita ada program bersama DPRD yang sudah melakukan inisiatif, kita dukung sekolah gratis, tidak hanya di negeri, tapi juga swasta. Swasta yang ditunjuk. Insya Allah partisipasi sekolah, ada 1.100-an yang putus sekolah, itu kita bisa lakukan sebuah dukungan khususnya ke kaum perempuan. Kita ada program namanya Sekolah Perempuan, buat emak-emak, buat ibu-ibu, nanti sekolahnya di Balai RW. Kurikulumnya tentang ekonomi keluarga, keharmonisan keluarga, dan lain sebagainya. Emak-emak yang butuh pekerjaan, kita ada kredit mesra, tanpa bunga berbunga, tanpa agunan. Daftar emak-emaknya cukup ber5. Inilah namanya kredit kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Satu masalah, 4 bertanggung jawab, puluhan ribu sudah pernah saya lakukan. Kombinasi dengan akses kemudahan berusaha, kombinasi dengan sekolah informal emak-emak, dan sekolah gratis untuk perempuan di level formal, 3 itu saya kira akan meningkatkan kualitas indeks sehingga ketimpangan gender bisa kita selesaikan. Saya kira perempuan harus dilindungi, perempuan harus memiliki yang namanya kesetaraan dengan perlindungan oleh gubernur dan pemimpin Jakarta. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Ridwan Kamil. Mohon tenang hadirin. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada calon gubernur nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 1. Waktunya 1 menit, silakan. Baik, makasih. Kesetaraan gender seharusnya terjadi ketika kita bersikap adil. Dan fondasi untuk kesetaraan itu adalah adab. Tanpa adab, maka kebijakan yang diambil tidak akan pernah adil. Oleh sebab itu, Pemprov DKI, khususnya Dinas Tenaga Kerja, harusnya selalu mengumumkan secara transparan peluang-peluang kerja yang ada di Jakarta dan dibagi sesuai dengan persentase yang diharapkan dan diinginkan oleh perundang-undangan. Oleh sebab itu, mari kita kembali menjaga adab supaya kita dapat bersikap adil sehingga kebijakan-kebijakan yang dirasakan tidak malah membuat perasaan rakyat tidak adil. Terima kasih. Baik, terima kasih.